Yang kami takzimi seluruh pengurus Majelis Taklim As-Salamah Hong Kong. Yang kami takzimi semua wajah-wajah teduh ahli syurga semuanya. Dan semua pihak yang belum bisa kami sebut satu persatu, Ni Ho Ma, Masya Allah. Juga akhina Al-Mukarram Ustadz Lora Kadam Sidik. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi Allah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji punya Allah. Mudah-mudahan kita ditakdir sama Allah terus istiqomah. Allah anugerahi kita rezeki yang makin berkah berlimpah. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid an'im wa karim wa barik alaih. Mari luruskan niat. Dan tidak lupa sambil luruskan niat terus doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Kongo, Sudan, Palestina, Uighur, Rohingya, di semua belahan dunia. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau, muliakan kita, muliakan semuanya insya Allah. Hadirin sehat semua kan? Alhamdulillah bisa silaturahim kembali. Ya Allah, semua yang hadir semoga pulang membawa rezeki yang barokah, membawa hidup yang kebaikannya berlimpah. Yang belum menikah mendapat jodoh yang salih. Sampai kelak akhirnya kita semua berkumpul lagi di jannah. Amin ya rabbal alamin. Dibuka Qur'annya, atau mungkin saya pimpin sekali karena mungkin handphone ini pakai live semua kan? Izin Lora, ini oh di sini sinyalnya nggak ada. Jadi ini rekaman biasa. Oh iya, nggak apa-apa, Masya Allah. Kami pimpin sekali, kita ngaji tilawah Al-Quran, surah Al-Baqarah. Nggak usah dibuka Qurannya, kami pimpin sekali. Hadirin ulangi sekali. Cek. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang aku, jawab ya, aku Allah sangat dekat bukan main. Ujibu da'watad da' idza da'an. Allah jawab semua doa selama kita masih mau minta sama Allah, selama kita masih mau mengangkat tangan sama Allah, selama kita masih mau berdoa sama Allah. Hadirin, nggak ada doa yang ditolak sebenarnya. Doa semua Allah kabulkan. Kita minta apapun Allah perkenankan.
Cuman kalau tertunda, ya tertunda karena dosa, tertunda karena sesuatu yang sering kita lakukan, kelalaian, kekeliruan. Tapi sebenarnya doa kita tuh nggak ada yang ditolak sama Allah. Doa kita diterima semuanya. Kata Nabi SAW, Allah terima doa dari orang yang selama dia meminta nggak punya keraguan di hatinya sama sekali. Innallaha yaqbalud du'a. Allah tuh nerima banyak doa. Tapi Allah nggak terima doa dari apa? Dalam riwayat Muslim, Allah la yaqbalud du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak nerima doa dari hati yang lalai, hati yang nggak sungguh-sungguh. Dia berdoa, dia sendiri yang batalkan doanya. Ya Allah, hamba memohon agar Engkau karuniai yang salih, tampan rupawan wajahnya, dan banyak permintaan-permintaannya, tapi ditutup dengan closing. Tapi kayaknya ya Allah, aku terlalu astagfirullah untuk dia yang Masya Allah. Atau kadang-kadang kita batalin impian, doa-doa kita sendiri, seringnya gitu kan Ra, kadang-kadang kita berdoa, minta, udah bagus sebenarnya, doanya penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW juga dalam hadis, Rasulullah pernah bilang, kata Nabi SAW, doa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita berdoa, kita harus yakin sama doa kita sendiri. Fa innallaha, karena Allah itu la yaqbalud du'a, nggak akan pernah dengar doa. Cek, nggak akan pernah mendengar doa, nggak akan pernah. Cek, subhanallah, jazakumullah khair. Karena Allah nggak dengar doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Gimana kita berdoa, di situ Allah pasti perkenankan semua doa yang kita pinta. Hadirin sekalian, sebenarnya kadang kita sering beranggapan, kenapa ya Allah doa saya belum didengar? Kenapa ya Allah kok saya minta belum dikabulkan? Bukan Allah nggak dengar doa kita, bukan Allah belum perkenankan doa-doa kita. Boleh jadi doanya kita belum sepanjang dan sesungguh itu kita minta sama Allah. Makanya ayatnya tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab semua doa asalkan kalian meminta. Ini kita nggak minta sama sekali. Makanya Nabi juga pernah dibilang sama para ulama, Nabi juga pernah dikatakan oleh para malaikat, ya Muhammad, sal tu'tah, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta, nanti Allah akan perkenankan satu persatu. Semua doa kita dikabulkan, nggak ada doa yang tidak dikabulkan. Angkat tangan, selama kita angkat tangan, Allah perkenankan doa-doa kita. Kata Nabi SAW, sesiapa seorang hamba yang dia mengangkat tangannya sembari dia berdoa, ya Allah, atau dalam riwayat ya Rabb, maka Allah malu sebelum tangan ini turun kecuali Allah kabulkan. Atau dalam riwayat yang lain, maka Allah malu kalau tangannya turun dalam keadaan hampa, kosong dalam pengabulan doa-doanya. Jadi semua doa kita pasti dikabul, pasti. Semua doa kita didengar. Pernah ada, saya udah berdoa Ustadz 5 tahun, 10 tahun, saya doa bahkan lebih panjang dari itu, kenapa belum dikabul? Ternyata Nabi juga pernah bilang, kata Nabi SAW, mat'amuhu haram. Asbab kenapa doa kita belum diperkenankan, yang pertama mat'amuhu haram, kadang-kadang kita mencicipi makanan yang haram. Yang kedua, wa masyarabuhu haram, terkadang kita mencicipi minuman yang haram. Yang ketiga, wa malbasu haram, kata Rasulullah SAW, kadang-kadang kita mengenakan pakaian ya haram. Yang keempat, wa ghudhiya biharam, kadang-kadang kita juga disupport dari hal-hal yang haram. Terus kata Nabi, fa ayustajabulah, gimana doa kita mau diperkenankan sedangkan kita meminta tapi masih banyak yang menempel melekat tentang bab-bab yang kurang pas. Jadi hadirin, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, doa nggak pernah ada yang sia-sia. Oke, hari ini kita masih ada bab-bab yang tadi keliru-kelirunya, tapi pelan-pelan Allah hapus perlahan, satu demi satu, dua demi dua. Kekeliruan yang banyak dihapus. Dengan apa dihapus? Kata Rasul SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita
punya kebaikan, kita itu kalau kita punya kebaikan, kebaikan kita itu yang nanti menghapus dari banyak kesalahan di masa lalu. Siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa, boleh angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan, sepakat. Saya juga nggak berani angkat tangan karena saya sadar diri. Kami pun juga banyak dosanya, banyak silapnya, banyak salahnya. Tapi ternyata hadirin, Allah cinta sama dua orang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama dua orang. Yang pertama, Allah cinta sama tawwabin. Tawwabin itu artinya orang yang mau taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang mau introspeksi diri, mau mensucikan diri, mau jaga wudunya. Allah suka sama mereka. Mukmin muslim, hadirin catat baik-baik. Mukmin muslim tukang taubat. Mukmin muslim tukang apa? Kapan kita keliru, tobat lagi. Kapan kita salah, tobat lagi. Kapan kita jauh, tobat lagi. Kapan kita ngelihat ini kayaknya nggak pas, tobat lagi. Kapan kita benar-benar ngerasa hilang arah, kembali lagi. Allah selalu nerima kita, kita mau pulang. Kalau kita mau kembali, Allah nerima kita. Sebagaimana ayat tadi, ujibu da'watad da' idza da'an. Ujibu da'watad da'. Allah jawab semua soalan-soalan kita. Kita punya soalan apa? Kita punya masalah dengan masa lalu yang gak enak, diceritain, gak apa-apa. Allah ampuni, Allah hapuskan. Kalau manusia kadang-kadang sekali aku maafkan, 2 kali aku maafkan, 3 kali tiada maaf bagimu. Ya mungkin bisa bilang kayak gitu. Tapi kalau Allah gak pernah kayak gitu. Allah memaafkan setiap kesalahan. Manusia bisa memutus. Maaf ya kamu nyebelin. Kenapa aku diblokir? Ya karena kamu nyebelin. Tapi Allah gak pernah ngeblokir. Allah buka pintunya seluas-luasnya, Allah buka rahmatnya seluas-luasnya. Bahkan dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Kalau kita terus memohon, terus merengek, terus meminta, doa-doa kita perlahan akan kita lihat satu persatu Allah wujudkan. Tuan puan sekalian, hadirin, ibunda, pernah juga di suatu waktu ada seorang nenek punya anak, anaknya mohon maaf lagi kena penyakit bagian syaraf. Dan ada dokter syaraf ahli kala itu, satu-satunya dokter ahli di wilayah negara tersebut. Nenek ini harta nggak punya, tapi nenek ini punya keyakinan doa sama Allah. Nenek ini bangun tahajud, nenek ini bangun duha, nenek ini banyak amal-amal soleh. Sampai nenek ini berdoa, ya Allah bantu kami, ya Allah buatkan kami pertolongan untuk cucu kami, ya Allah. Nenek ini cuma doa, tahajud doa, duha doa, doa dan terus berdoa. Sampai satu masa di mana dokter ahli syaraf terkemuka di dunia itu, beliau mau mengisi seminar di sebuah wilayah. Naik pesawat hadirin. Laqad darallahu masya'a fa'al. Hujan disertai badai, petir menggelegar, kerasnya bukan main. Yang menyebabkan pesawat yang tadinya harusnya mendarat di kota tertentu, dia harus mendarat cepat-cepat di kota atau di bandara terdekat. Ketika pesawatnya mendarat, beliau putuskan untuk jalur darat. Ketika jalur darat, ada pohon jatuh, beliau masuk ke sebuah hutan. Ketika beliau masuk ke sebuah hutan, berusaha untuk cari jalur alternatif lain. Jalan hutan berbeda sama jalan kota, di mana di situ roda mobilnya nggak berputar sebab karena hujannya deras luar biasa. Akhirnya dia memutuskan turun dari mobil, ngiyup di sebuah rumah, rumahnya jauh sekali. Dia berusaha untuk ketuk-ketuk. Tidak lama setelah dia ketuk-ketuk, tuan puan sekalian, dia mendapati ada seorang nenek membuka pintu rumahnya. Ada apa? Apa yang bisa kami bantu? Kata dokter syaraf tersebut. Beliau bilang, saya izin nek, saya mau duduk di sini ya. Saya izin nyiup sebentar. Nenek itu pun mengizinkan masuk. Dokter syarafnya pun beserta timnya itu dibuatkan minuman sama neneknya. Setelah diberikan minuman, mata sang dokter, karena memang beliau jam terbangnya bukan main, mata sang dokter tuh tertuju kepada cucu yang terbaring lemah dari cucunya sang nenek ini.
Akhirnya dokter itu nanya hadirin, nenek ini siapa? Kata neneknya, ini cucu saya, beliau sakit syaraf, hanya bisa terbaring di atas ranjang. Nenek, saya dokter syaraf, izinkan kalau memang diperkenankan, biar saya yang akan pelan-pelan menyembuhkan dengan pertolongan Allah kepada cucunya nenek. Nenek ini bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak punya uang, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya sosmed, tapi saya cuma punya Allah. Saya berdoa, berdoa, berdoa. Pagi, siang, sore, malam saya pakai waktu saya untuk berdoa. Termasuk ketika hujan turun waktu mustajab untuk berdoa, saya pakai untuk berdoa, dan ternyata Allah kabulkan dengan caranya. Jadi dokter syaraf ini sengaja Allah buat pesawatnya itu mendadak turun di bandara terdekat, ngambil jalur darat, ternyata ada pohon tumbang, masuk ke sebuah arah hutan, jalannya itu belok, ternyata ban mobilnya tersendat, hingga akhirnya dokter syaraf ini tiba di rumah sang nenek. Ada tujuannya, ternyata Allah mau memberikan kesembuhan buat cucunya. Semua karena apa? Doanya nenek tersebut. Hadirin, gak ada doa yang sia-sia. Doa kita pasti diijabah sama Allah sampai masanya. Mungkin kitanya aja yang kadang terlalu terburu-buru dalam berdoa. Ya Allah, hari ini aku berdoa, duha nanti kalau bisa sudah ada ya Allah ya. Atau kita minta, ya Allah hamba minta ya, tahun ini juga kalau bisa di bulan apa, spesifik nyebut. Bolehkah kita berdoa spesifik? Boleh gak hadirin doa spesifik? Doa minta spesifik. Ya Allah hamba minta spesifik ya, yang tampan rupawan, yang kalau bisa beliau adalah orang yang kaya raya, plus kalau duduk yang salih, yang ganteng, kalau duduk sama temennya terlihat lebih tinggi karena dompetnya lebih tebal. Boleh-boleh aja, tapi kita harus tahu hadirin, doa butuh proses. Cara Allah jawab doa ada 3. Ada berapa cara Allah jawab doa? Yang pertama, Allah jawab detik itu juga. Ya Allah hamba berdoa A, detik itu juga Allah langsung perkenankan. Ya Allah mudahkan parkir, dimudahkan. Ya Allah mudahkan naik MTR, dimudahkan. Ya Allah jangan sampai antriannya panjang, tiba-tiba antriannya nggak ada sama sekali, kita langsung bypass. Detik itu juga Allah perkenankan. Yang kedua, cara Allah kabulkan doa dengan cara ditunda supaya melihat kesungguhan. Jadi Allah belum kabulkan bukan karena belum, karena Allah mau melihat kesungguhan. Sejauh mana kita benar-benar bersungguh-sungguh. Ya Allah, saya mau haji, saya mau umroh, mudahkan. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Simsasoi ini Engkau takdirkan bisa berhaji, Engkau takdirkan bisa berumrah, dan memberangkatkan haji dan umroh orang-orang yang disayangi. Kebahagiaan kita tuh sama hadirin, walaupun bukan kita yang haji, walaupun belum kita yang umrah, tapi begitu kita ngirim, Pak, Ibu, saya sudah pesankan, ini kopernya nanti akan datang dalam waktu 2 hari ke depan. Itu kebahagiaannya sama. Mungkin belum kita yang umrah, tapi orang tua kita yang kita berangkatin, itu kebahagiaannya sama. Makanya sering-sering berdoa, ya Allah, kayakan aku dan bestiku, supaya nanti ketika kami sedang ada masalah, healingnya langsung ke depan Ka'bah. Bukan ketika ada masalah sibuk ngadu, aduh berat banget nih masalah, kamu mah mending, saya tambah parah, akhirnya adu nasib. Jadi yang kedua, Allah tunda karena Allah mau lihat kesungguhan. Sungguh-sungguh nggak sama apa yang kita pinta? Sungguh-sungguh nggak sama apa yang kita doakan? Allah lihat kesungguhan. Yang ketiga, kenapa Allah belum kabulkan? Bukan belum, karena Allah mau ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nggak ada doa yang tidak diganti. Belum Ustadz sekarang, saya udah berdoa 5 tahun, saya udah berdoa 10 tahun, saya sudah berdoa 15 tahun, belum. Mana ada gantinya? Ada, cuman kadang kita nggak ngelihat. Kadang-kadang kita ngelihat gantinya harus bentuknya harta atau wujud yang sama. Tapi kadang Allah ganti doa kita dikelilingi circle yang baik, dijauhkan dari orang yang toksik. Keaminnya keras sekali. Banyak lingkungan yang toksik. Hadirin,
Allah nanti pertemukan sama kita orang yang al-arwahu junudum mujannadah. Kata Rasulullah, yang secara ruh dia matching. Secara ruh matching. Itu Allah nanti pertemukan. Sebagaimana air bertemu air, minyak bertemu minyak, ruh punya kecondongan al-arwah junudum mujannadah. Sebagaimana burung gereja berterbangan bersama burung gereja, burung pipit pun demikian, sesama burung pipit. Kita bukan yang berarti solih sama sekali, enggak. Kita bukan orang salihah sama sekali, enggak. Dan Allah berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum." Enggak boleh kita ngerasa diri kita suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Karena Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Tapi setidaknya kita mau jadi baik. Tinggal kita Allah pertemukan pelan-pelan. Jazakumullah. Orang zalim di mana-mana itu ada, betul? Orang yang jahat itu di mana-mana ada. Tapi kalau kita yang saat ini sedang sakit dan terzolimi, di situ waktu yang baik sebenarnya. Kesempatan kita untuk banyak doa, banyak minta. Karena kata Nabi, doa orang yang terzalimi nggak ada hijab. Kapan dia minta, Allah perkenankan. Jadi hati-hati. Dan parahnya hadirin, hati-hati kalau ternyata yang berbuat zalim itu kita. Karena boleh jadi mereka punya lisan yang tinggal ngadu sama Allah. Mereka punya doa yang nggak ada hijab. Mereka punya bangun malam yang itu bisa jadi dia ngadukan kita dan nama kita pas saat tahajudnya. Itu bisa aja. Hati-hati dari kita juga berbuat zalim sama orang. Kalau kita dizalimi nggak apa-apa. Itu gratis buat kita banyak doa, banyak minta. Tapi kalau kita yang zalim sama orang, jangan. Karena kalau kita dizalimi, privilege-nya kita berdoa dan itu mustajab. Tapi kalau kita yang menzalimi, kita yang potensi akan hancur dengan doa-doa yang boleh jadi dia adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi doa itu pertama apa tadi, dikabul detik itu juga. Yang kedua, doa ditunda karena Allah mau lihat apa? Kesungguhannya. Yang ketiga, doa Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Makanya ayat yang tadi di awal kita baca bareng-bareng, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan, Allah perkenankan semua yang kita pinta. Pernah manusia berdoa lalu sia-sia? Pernah lihat syakwa? Syakwa, tahu syakwa? Makanan apa itu syakwa? Pernah ngelihat orang syakwa dalam berdoa? Syakwa tuh kayak orang yang lagi curhat sama Allah dan meminta, ya Allah, ini masalah saya ya Allah. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya Allah, capek banget ya Allah. Ya Allah, terus berdoa tuh sampai ekspresinya bukan main gitu. Dia lagi syakwa. Ya Allah, tolong, ya Allah bantu, ya Allah. Mimiknya, geraknya, pas tolak bala dibalik tangannya. Ya Allah, ini hindari ya Allah saya nggak mau. Itu namanya orang lagi syakwa. Dia berdoa dengan meminta kepada Allah, penuh ekspresi. Itu hadirin nggak ada sia-sia. Orang meminta sampai segitunya, Allah perkenankan. Orang meminta sampai seyakin itu, yakin ya Allah, Engkau pasti bantu di soalan ini ya Allah, ini ya Allah, Allah pasti perkenankan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu dekatnya seorang hamba, saking beliau memintanya kepada Allah. Pernah Nabi SAW dalam sebuah riwayat masuk ke masjid. Di masjid itu ada seorang anak muda yang dia berdoa, mengangkat tangan. Lalu Nabi bilang kepada para sahabat, anak muda ini telah membuka doanya
anak muda ini telah membuka doanya dengan doa yang mana kalau kita semua membuka doa kita dengan doa ini, doa kita niscaya diijabah sama Allah. Doanya apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma ashhadu bi anni annaka antallah al-ahadus samad lam yalid alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dia kalau berdoa dengan kalimat itu sebagai pembuka, Allah ijabah doanya. Hadirin, kita belajar pelan-pelan memperbaiki doa kita. Kita mau belajar pelan-pelan nyisipkan agar doa-doa kita jadi doa terbaik. Dan gimana supaya doa-doa kita itu jadi doa terbaik? Ternyata dalam kitab Muntaqa al-Adab asy-Syar'iyyah wal Minah al-Mar'iyah, ketika spesifik bahas bab doa, 4 cara agar doa kita jadi doa terbaik. 4 cara agar doa kita jadi doa terbaik. Yang pertama, buka dengan pujian. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, openingnya pujian. Yang kedua, salawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya salawat. Yang ketiga, istighfar. Mohon ampun sama Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu sebagai pembuka. Dan yang keempat, buka doa kita dengan kalimat Al-Quran. Jadi doa punya urut-urutan, dan di antara doa-doa terbaik terhimpun dalam Quran, di capture dalam Quran. Biasanya identik awalannya Rabbi atau Anni atau awalannya Rabbana. Kumpulin doa-doa Rabbana. Itu doa ketika baca kita dapat pahala karena itu Al-Quran yang dibaca. Yang kedua, itu doa-doa kumpulan terbaik yang diabadikan dalam Quran. Masuk Quran, itu doa terbaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana atau Rabbi habli minas salihin. Hadirin, kita jauh ya dari anak kita. Rindu banget kadang-kadang, tapi kontrak yang membuat kadang baru berjumpa setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan ada yang 4 tahun, atau bahkan ada yang 5 tahun, dan seterusnya. Gimana cara memeluk anak kita yang jauh? Pas fisik kita nggak bisa hadir, raga kita nggak bisa memeluknya, cara meluk anak kita dari jauh, peluk dengan doa. Doa yang diabadikan, doa terbaik buat anak-anak kita yang Allah abadikan ada di As-Saff ayat 100. Ada di As-Saffat ayat 100. Doa yang Allah abadikan ini doa terbaik untuk anak-anak kita ada di As-Saffat ayat 100. Doa ini boleh dibaca bagi yang sudah nikah atau bagi yang belum nikah. Kalau belum nikah, efeknya Allah jumpakan dengan pasangan yang salih, yang dengan itu lahir keturunan yang salih salihah. Kalau yang udah nikah, semoga Allah abadikan dalam doa-doa kita nanti anak-anak yang lahir salih-salih. Doanya apa? Rabbi habli minas salih. Boleh diulang 1, 2, 3. Rabbi habli minas salih. Sekali lagi. Rabbi habli minas salih. Terakhir, Rabbi habli minas salih. Doa ini doa yang diucap Nabi Allah Ibrahim sampai Allah berikan karunia Ismail dan Ishak pada beliau. Nggak cukup sampai situ, cucunya Nabi Yakub alaihi salam. Nggak cukup sampai situ, cicitnya sampai jadi Nabi juga, Yusuf alaihi salam. Berbuah dari doa pertama apa? Rabbi habli salih. Jadi doa ini bukan doa kaleng-kaleng hadirin. Rabbi habli minas salihin, dipertemukan jodoh yang salih, dipertemukan jodoh yang salihah. Semoga Allah bahagiakan, kebahagiaannya makin sempurna dengan anak-anak yang salih salihah. Jangan pernah harapkan pernikahan yang selalu sempurna. Jangan pernah mengharapkan besti yang sempurna, karena di manusia
tidak pernah ada kita dapati yang namanya sempurna kecuali pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, kita harus jadi orang yang dibilang sama Nabi orang-orang yang kuat. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Apa sih makna mukmin yang kuat? Dia menjadi rumah buat dirinya sendiri. Banyak orang kadang berharap orang lain itu jadi rumah buat dia. Begitu ternyata dia, orang lain ini nggak jadi rumah, dia kalang kabut, kehilangan arah. Maka kita harus jadi rumah buat diri kita sendiri. Kalau hadirin kemana-mana berani sendiri, berarti kita udah jadi teman yang baik buat diri kita sendiri. Kita oke kok, naik MTR sendiri bismillah, ngaji sendiri bismillah, keluar rumah baca doa bismillah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita sudah jadi rumah buat diri kita sendiri, mau sekeras apapun di luar badai menghantam, kita tetap akan punya rumah untuk tempat kita pulang. Karena rumah itu adalah diri kita sendiri. Nggak berharap sama pasangan, karena pasangan kita cenderung nanti mengecewakan. Ya kan? Jangan berharap kepada manusia, nanti hanya berujung kecewa. Berharap kepada Allah saja, karena pasti berujung bahagia. Aku kira dia rumah, ternyata hanya tempat singgah. Jangan harapkan rumah pada orang lain, karena dia rapuh. Manusia bisa saja seringnya mengecewakan. Jadi rumah buat diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu bersandar pada makhluk, karena kita udah jadi sahabat baik buat diri kita sendiri, dan kita jadi rumah tempat pulang saat badai menghantam. Bismillah, semua baik-baik saja, la'allahu khair. Hadirin yang mungkin lagi dilanda soalan rumah tangga, yang dilanda soalan jodoh, yang lagi dilanda soalan finansial, ya Allah, kami mendoakan dalam safar ini semoga semua Engkau bahagiakan fid dunia. Di dunia Engkau bahagiakan beliau semua, di akhirat Engkau bahagiakan beliau dan kami semua, dan Engkau jauhkan mara bahaya, madarat, keburukan, sehingga semua yang datang dalam hidup kami adalah kebahagiaan. Terakhir, sebelum nanti kita dengarkan akhina Lora Kadam dengan semua untaian hikmah beliau dan nasihat penuh hikmah dari beliau, ada nggak di antara kita hidup yang tanpa masalah? Berarti kita sepakat semua kita punya masalah, betul? Semua kita tuh punya masalah. Jangan dilihat orang, ini kok senyum-senyum aja ya. Senyum ketika kamera nyala. Halo guys. Pada saat kamera off, kita nggak tahu seberapa kuat keluarganya, ada soalan anaknya, soalan pasangannya, soalan finansialnya, soalan majikan dengan pressure-nya, banyak soalan. Kita kalau disuruh menukar nasib dengan kawan sebelah, pasti nggak akan mau. Saya pernah hadirin dalam sebuah kajian, jamaah semua handphonenya dibuka note, dan saya minta note itu silakan ditulis semua masalah yang sedang dialami. Ada yang nulis, anak saya jantungnya bocor. Ada yang nulis, ibu saya dengan jelas bilang di depan mata saya nggak akan sudi menganggap kamu anak, anggap saja kita nggak ada hubungan darah sama sekali. Ada yang masalahnya finansial, hutangnya sekian miliar. Ada yang masalahnya dikhianati, diciderai kesetiaan yang telah diberikan kepada pasangannya. Macam-macam. Begitu saya minta, silakan notnya udah tertulis 10 sampai 20 soalan. Terus ditukar. Ditukar sama kawan sebelahnya. Ketika ditukar, baca masalah kawan di sebelah Anda. Terus beliau baca, saya mengalami gagal ginjal. Sekarang saya cuma boleh minum sehari maksimal 2 gelas. 2 gelas bukan gelas teh di angkringan, tapi 2 gelas kecil, bukan gelas-gelas besar. Dibatasi, minum air putih cuma boleh 2 gelas. Hadirin, begitu ditanya, setelah semuanya baca, mau nggak tuker nasib sama sebelahnya? Jawabannya kompak. Jawabannya nggak mau. Itulah kita.
Falsafah Jawa sering datang ke kita, hidup wang sawang sinawang. Hidup itu sawang sinawang. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau daripada sawang sinawang. Sawang sinawang itu sukanya ngelihat rumput tetangga dan ngerasa rumput tetangga tuh lebih hijau daripada rumput sintetis. Wang sinawang itu kadang hidupnya dia enak banget ya. Bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Bukan. Kadang-kadang kita ngerasa hidupnya enak, padahal sejatinya ternyata semua sedang berjuang sama ujiannya masing-masing. Maka hadirin, kalau kita tahu, tuan puan sekalian, ibunda sekalian, kalau kita tahu semua kita lagi berjuang masing-masing, maka jaga lisan, jangan sampai menjatuhkan. Kita semangatin satu sama lain, karena boleh jadi satu semangat membuat bara api yang hampir padam jadi muncul apinya lagi. Kita yang hampir nyerah jadi muncul lagi semangat-semangatnya. Maka kalau bisa saling nyemangatin satu sama lain. Semoga Allah beri taufik kita terus ada di atas kebaikan, bersirkel yang baik, lingkungan yang baik, dan Allah beri kita banyak kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan kembali. Sekarang mari kita simak, kita dengarkan dari akhina Lora Kadam Sidi. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Majelis Tilawah As-Salamah dan kepada ibu-ibu dan kakak-kakak ibu-ibu dan kakak-kakak yang sudi menerima kami untuk datang ke tempat ini dan senantiasa berhusnudzon kepada kami sehingga kami diizinkan untuk berbicara banyak di sini. Sebelumnya, karena ini pertama kalinya saya datang ke Hong Kong, perkenalkan, nama saya kalau di panggung itu Kadam Sidik, nama aslinya Husen. Oke. G. Saya dari Madura. Saya Madura beneran. Banyak yang gak percaya tapi saya Madura beneran. Saya dari Bangkalan. Baik. Saya manggil apa? Teman-teman terlalu kakak ya. Baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, duduknya saya di tempat yang agak sedikit lebih tinggi dari kakak-kakak sekalian. Itu tidak menunjukkan bahwa saya lebih mulia, tapi kebetulan aja panitia sudah menyiapkan kursi, jadi secara terpaksa saya harus duduk di sini. Lalu yang ketiga, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atau bahkan musibah yang Allah berikan kepada kita tidak serta-merta membuat kita boleh melupakan saudara-saudara kita yang sedang tersiksa hari ini. Ada saudara-saudara kita di Palestina, sudah lihat ya video-videonya? Kalau kita bandingkan sama kehidupan kita, ada nggak perbandingan masalahnya? Sudah lihat saudara-saudara kita di Sudan ya? Kalau Palestina musuhnya dari luar, kalau Sudan musuhnya sesama Islam.
Ada juga saudara-saudara kita yang lain di Kongo, ada saudara-saudara kita di berbagai macam belahan dunia yang kalau kita melihat mereka, kita rasanya terlalu merasakan kenikmatan yang banyak. Maka oleh karena itu teman-teman, kakak-kakak sekalian, jangan lupa doakan mereka-mereka. Jangan sampai kita terbiasa. Ada orang hari pertama, hari kedua kalau ngelihat saudara-saudara kita yang ada di sana tersiksa, itu hatinya sakit. Tapi lama-kelamaan sudah be aja. Iya kan? Karena tiap hari ngelihat, awal-awal iya kasihan ya saudara kita di Palestina. Hari kedua kasihan, hari ketiga, hari kelima ya udahlah ya gitu. Tidak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa satu mukmin dengan mukmin yang lain layaknya satu jasad, layaknya satu jasad. Kalau satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kalau kita hari ini tidak merasakan sakit sebagaimana yang mereka rasakan, jangan-jangan kita bukan orang beriman. Makanya salah satu tanda keimanan, ada saudara sakit, kita ikut sakit. Tes. Nah, kita langsung ya. Saya itu dari tadi sebenarnya salfok ketika melihat mayoritas dari kakak-kakak sekalian itu adalah perempuan. Iya, saya walaupun di Indonesia mengisi berbagai macam materi, itu mayoritas juga perempuan, tetapi di sini perempuan seluruhnya. Tapi yang membuat saya lebih salfok lagi, perempuan-perempuan yang datang ke tempat ini, itu tujuannya ya untuk kerja. Padahal di dalam Islam, nafkah tidak pernah dibebankan kepada perempuan. Nafkah tidak pernah dibebankan kepada perempuan. Ngirim atau apapun segalanya itu tidak pernah dibebankan kepada perempuan sama sekali. Islam memuliakan perempuan sehingga perempuan itu hakikatnya ya sudah terima jadi. Entah terima dari anak, terima dari suami, atau terima dari ayah. Sehingga datangnya ibu-ibu, kakak-kakak, tante-tante, semuanya ini, saya masih 23, saya seumuran sama bungsu tante-tante sekalian ini. Jadi sebagai perempuan yang bukan kewajibannya tetapi masih mau melakukannya, masih mau membebankan dirinya untuk bekerja, saya gak tahu berapa jumlah pahala setiap detik yang ibu-ibu, tante-tante, kakak-kakak rasakan. Jadi itu semua ya, bayangin ya, sesuatu yang gak wajib, kan gak wajib, tetapi dilakukan, itu pahala, berarti pahalanya double. Pahalanya, apalagi kalian berada di daerah yang saya yakin semua kangen sama rumah kan? Kedatangan jenengan-jenengan semua ke Hong Kong ini bukan sesuatu yang nikmat hakikatnya. Ada yang mau tinggal di Hong Kong selamanya gak mau pulang? Iya, mayoritas pengen pulang. Iya, ngucak-ngucak, ngulak-ngulak sambel, ya kan? Pengennya begitu aja di rumah, ngelihat anak, ngelihat cucu, pengennya begitu. Tetapi secara terpaksa datang ke negara yang nan jauh di sana, demi apa? Demi memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya. Semoga Allah mencatat setiap pahala yang ibu-ibu terima, yang selama ini ibu-ibu berikan. Semoga Allah catat semuanya biidznillah ta'ala. Kakak-kakak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu berjalan begitu cepat. Fatakunu sanatu kasyahr wa syahru kal jumu'ah wal jumu'ah kal yawm wal yawm ka sa'ah was sa'ah kad damrat bin nar.
Sampai-sampai 1 tahun itu rasanya seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 minggu atau 1 Jumat, dan 1 minggu rasanya seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam rasanya seperti nyalakan api. Maka kalau dipikir-pikir lagi, kita sudah semakin dekat dengan hari kiamat. Pernah nggak lagi duduk-duduk tiba-tiba sore, duduk-duduk tiba-tiba malam, duduk-duduk tiba-tiba siang? Kalau berkaca di masa muda kakak-kakak sekalian, dulu 15 menit itu kalau berkaca, kalau kembali flashback ya ke masa muda kakak-kakak sekalian, itu 15 menit rasanya lama, bukan? Lama banget, 15 menit, lamanya. Sekarang 15 menit ada harganya enggak? 15 menit, gak usah 15 menit, sejam aja gak ada harganya. Maka itu menunjukkan sebentar lagi sudah kiamat. Maka dalam keadaan percepatan waktu yang seperti ini, mari halo. Mari kita manfaatkan seluruh kehidupan kita, seluruh apa-apa yang kita miliki hari ini. Untuk apa? Untuk berkhidmah terhadap agama ini. Saya bisa melihat kakak-kakak sekalian punya satu kontribusi dakwah yang tidak bisa diberikan oleh selain kakak-kakak sekalian, termasuk para ustadz dari berbagai macam tempat, yaitu mendakwahi saudara-saudara kita yang tidak beriman yang ada di Hong Kong. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Saya mendengar ada orang yang dilarang sholat, ya, katanya takut dianggap mendoakan keburukan kepada majikan, dikira ini dikira itu. Sebenarnya ada saja berbagai macam cara. Di situ dakwah bisa masuk. Di situ dakwah bisa masuk. Kenapa mereka bertindak demikian? Karena mereka tidak mengerti Islam. Karena mereka gak tahu Islam itu kayak apa ya, bentuknya itu apa, ini agama apa, gak ada di Hong Kong. Agama dari Hong Kong. Nah, sehingga kenapa tidak mencoba untuk berbuat kebaikan lebih? Ada majikan yang nyebelin itu, majikan yang nyebelin itu, kita baikin mereka sampai mereka itu terheran-heran. Kenapa kamu baik? Kenapa kamu berbuat baik sampai sedemikian? Ya jawab aja, oh karena saya Islam nyuruh saya begini. Saya kemarin baca di kitab saya katanya suruh berbuat baik. Perkenalkan Islam lewat cara-cara seperti itu sampai mereka bilang, oh ternyata Islam gak seburuk itu ya. Kamu jadi berbuat baik begini sama saya karena Islam kan? Iya. Kalau bukan karena agama Islam, ya pakai bahasa sini syangshong itu. Kalau bukan karena agama Islam, saya gak akan berbuat demikian. Dari situlah pintu dakwah bisa masuk. Dan saya yakin sebenarnya mereka itu, kecuali sebagian-sebagian ya, itu sebenarnya melakukan demikian, melarang melakukan ini, melarang melakukan itu, ya karena memang tidak kenal dengan Islam. Karena mereka termakan dengan stereotip mungkin ya, Islam itu begini, Islam itu begini. Akhirnya mereka merasa, oh ini agama yang asing, ini agama yang penuh dengan orang-orang ekstrim. Gak perlulah kamu ibadah-ibadah banyak di tempat di rumah saya, gak perlu, kamu jangan sholat, kamu jangan begini. Dari situlah pintu dakwah bisa masuk. Dan dengan begitu biiznillahi ta'ala, setiap pahala yang teman-teman terima, kakak-kakak terima, itu satu dari pintu dakwah dan satu dari pintu kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran yang saya sebutkan tadi. Bukan kewajiban, tetapi masih mau untuk dibebankan. Maka kita masuk ke materi utama sebenarnya. Dari tadi itu baru intermezzo, mohon maaf.
Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya kepada kita itu dengan cara apa? Dengan nama yang mana? Dengan nama rahmat. Di dalam Al-Quran, kalau kakak-kakak buka, ayat pertama yang muncul itu apa? Ada yang tahu? Ayat pertama yang muncul itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya apa yang membedakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Itu sebenarnya sama. Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu sama-sama Maha Pemberi rahmat, Maha Pemberi kasih sayang. Sama itu, sama. Sehingga Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita itu dengan apa? Dengan kasih sayang. Bisa saja sebenarnya Allah itu kan punya nama banyak ya. Salah satu namanya adalah Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha sombong. Ada. Tetapi Allah memilih di awal ayatnya untuk kita baca sehari-hari dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah saja di awal surat untuk menampakkan kepada kita tentang kuasanya, Allah itu berfirman Bismillahil-Azizil Jabbar. Nama Allah yang maha perkasa. Itu bisa. Tetapi Allah tidak. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, gini ya. Loh. Halo. Oh, ada. Oke, nice. Nah, sehingga Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita dengan apa? Dengan sifat kasih sayang. Lagi yang lain, Allah itu memiliki arsh. Tahu arsh? Singgasana. Dan Allah itu menulis sebelum menciptakan seluruh dunia, seluruh makhluknya. Allah itu menulis, apa tulisannya? Inna rahmati tasbiqu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Bayangin, sebelum Allah menciptakan saya, menciptakan kakak-kakak, menciptakan siapapun di dunia, Allah itu menulis apa? Di singgasananya, di arsy-nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, 100 cabang rahmat, 100 kasih sayang, 100 bentuk kasih sayang. Dan yang Allah turunkan di dunia hanya satu. Jadi selama ini kasih sayang yang kita terima itu baru satu. Seluruh janji-janji yang selama ini kita terima, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan memaafkan kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, Allah begini, Allah begitu, itu baru satu. 99-nya di mana? Nanti. Tunggu mati dulu. Baru akan merasakan kasih sayangnya Allah, sisanya tadi yaitu 99 rahmat. Maka dalam keadaan kasih sayang Allah yang begitu banyaknya, luar biasa, kenapa tidak mau datang? Kenapa tidak mau kembali ke Allah? Kenapa tidak mau menengok Allah? Toh kasih sayang Allah itu begitu banyak, bahkan kepada para pendosa yang begitu jauhnya, luar biasa. Saya agak sedikit yakin berapa banyak di antara kita
yang dulu mungkin berada di lingkungan pesantren, berada di lingkungan yang islami sekali, berada di lingkungan yang dekat sekali dengan, kental sekali dengan Allah, kental sekali dengan Rasulullah, kental sekali dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian karena kita terlalu jauh, kita datang ke negeri nan jauh, kita merasa diri kita jauh dari Allah. Ya, kita merasa diri kita sudah tidak lagi, karena sudah merasa jauh, merasa sudah tidak layak lagi untuk dekat-dekat dengan Allah. Merasa terlalu jauh, merasa malu berdoa karena banyak dosa. Ada? Malu mengangkat kedua tangannya dan meminta banyak karena apa? Aduh, aku malu. Kenapa? Dosa saya terlalu banyak. Saya tidak tahu apa yang teman-teman lakukan di negeri ini, di negeri itu. Kenapa teman-teman? Hah? Oh, mic-nya. Saya cemburu soalnya, kenapa ngadepnya ke sana? Halo, sudah? Sampai mana tadi? Sejauh manapun kakak-kakak ini melangkah, sejauh mana kakak-kakak ini merasa diri jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pintu kembali, pintu taubat itu terbuka begitu banyak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, wa rahmati tasbiqu ghadabi, dan rahmatku mendahului murkaku. Selama jenengan-jenengan semua mau untuk kembali, maka pintunya masih terbuka luas. Selama nafas belum sampai di kerongkongan, pintu kembali masih terbuka luas. Jangan merasa tidak pantas, jangan merasa kita terlalu banyak dosa lantas malu untuk kembali. Tidak. Di sana ada manusia yang pernah melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada dosa jenengan-jenengan semua, tetapi hari ini berada di posisi salah satu yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mau bunuh Rasulullah. Ada dosa yang lebih besar daripada mau bunuh kanjeng Nabi? Ada? Gak ada. Mau bunuh Rasulullah, sekarang jadi manusia yang paling dekat dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Pintu kembali masih terbuka seluas-luasnya. Maka jangan putuskan harapan, karena orang-orang yang berputus harapan lah hakikatnya orang gagal. Selama harapan itu masih tumbuh, selama harapan itu masih ada di dalam dada, jangan lupa untuk kembali. Jangan malu untuk mengangkat kedua tangan karena merasa diri kita terlalu banyak dosa, merasa diri kita, ya Allah, saya sebenarnya mau minta banyak, tapi karena dosa yang saya lakukan saya mintanya satu aja. Gak usah insecure, gak usah malu karena jenengan semua punya 1000 dosa. 1000 dosa mintanya 1 juta gak apa-apa. Gak apa-apa. Allah tidak pernah berfirman, akan kuberikan hanya kepada hamba-hambaku yang mulia. Allah juga tidak pernah berfirman kepada kita, yang kuizinkan berdoa hanyalah hamba-hambaku yang dosanya sedikit. Gak ada. Allah berfirman apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan, tadi yang disebutkan oleh Ustaz Irfan, aku akan kabulkan doa siapa? Setiap dari hambaku yang berdoa. Idza da'an, kalau berdoa. Apakah Allah memberikan syarat yang berdoa harus soleh? Apakah Allah memberikan syarat yang berdoa harus bertakwa? Enggak. Mau kalian dalam keadaan yang merasa jauh sekali penuh dengan dosa, jangan lupa angkat kedua tangan. Bahkan guru-guru kami, ya, ulama-ulama terdahulu menyebutkan, jangan coba-coba melakukan kemaksiatan kecuali setelah melakukan kemaksiatan itu kamu langsung bertaubat dan berdoa kepada Allah. Sebutlah satu dosa, zina, wal'iyadzubillah. Setelah berzina, biasanya orang malu untuk berdoa kan? Merasa gak pantas sudah. 1 detik setelah berzina, wal'iyadzubillah, langsung angkat kedua tanganmu. Saya gak bilang zina itu sesuatu yang biasa, itu menjijikan, hina, Tetapi karena banyak di antara kita yang terperosok ke dalamnya, 1 detik setelah berzina, angkat kedua tanganmu. Ya Allah, hambamu telah melakukan hal-hal yang engkau benci, ya Allah. Ya Allah, hambamu ini terlalu lemah imannya, tolong kuatkan,
hentikan hambamu ini agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Jangan malu, jangan malu. Habis mabok, jepret, dugem, ya. Ajeb. Keluar dari tempat dugem, angkat kedua tangan. Keluar, angkat kedua tangan. Ya Allah, hambamu sudah terlalu jauh. Ya Allah, hambamu ini lemah. Mudahkanlah hambamu ini agar istiqamah. Mudahkanlah hambamu ini agar senantiasa dekat denganmu. Buka hijab. Berapa banyak di antara jenengan-jenengan saya melihat perempuan-perempuan ya karena gak hijaban terus malu ngangkat tangan. Ya, merasa malu untuk berdoa. Tidak. Membuka hijab kita tahu hukumnya bagaimana, ya kan? Gak akan saya bilang karena di Hongkong halal. Enggak ada. Haram, halal. Cuman andai kata jenengan ini karena saking begitunya lah ya, akhirnya coba untuk buka hijab, yang saya berharap semoga Allah menancapkan kembali hidayah taufiknya. Kemudian buka hijab, jangan malu juga di saat membuka hijab itu untuk berdoa. Ya Allah, hambamu ini lemah. Tunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia harus sok kuat kita. Di hadapan manusia harus strong. Ada masalah? Gitu. Tapi kalau di hadapan Allah kita baru kayak orang gila. Kayak orang yang paling buruk, yang paling lemah, yang itu namanya tadallul. Menghinakan diri di hadapan Allah. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu yang hina ini ya Allah. Hambamu yang sangat lemah ini imannya ya Allah. Yang coba melakukan zina, yang coba untuk minum, yang coba untuk makan makanan yang Allah haramkan, yang coba untuk khamr, yang coba untuk buka aurat, yang coba meninggalkan sholat. Hambamu ini ya Allah, tolong kuatkan ya Allah. Tolong kuatkan ya Allah. Hambamu ini lemah ya Allah. Tanpa kekuatanmu, tanpa taufik darimu, tanpa hidayah darimu, hambamu ini gak bisa ya Allah. Dan teruntuk jenengan-jenengan semua, Allah yang jenengan sembah di Indonesia itu juga Allah yang jenengan sembah di Hong Kong. Sama, gak ada beda. Jadi jangan jenengan menganggap kalau jenengan ada di Mekah doanya dikabulkan, kalau di Indonesia doanya dikabulkan, karena di Hong Kong gak dikabulkan karena Allahnya beda. Wal'iyadzubillah. Sama. Selama jenengan mau mengangkat tangan, rahmat Allah terbuka luas. Sekarang pertanyaannya, ketika rahmatnya sudah terbuka luas, kasih sayangnya sudah banyak, kapan mau kembali? Kapan mau kembali pulang? Kapan? Bukan pulang ke Indo maksud saya. Pulang ke Allah. Kapan mau pulang ke Allah? Sekarang dong. Jangan ditunda. Sekarang saya pulang. Urusan habis ini balik lagi. Oke, nice. Nah, sekarang aja kembalinya. Niatkan taubat itu dimanapun dan kapanpun ya. Karena kita tidak tahu akan diwafatkan dalam keadaan apa. Jadi Rasulullah SAW, Rasul teman-teman, kakak-kakak, Rasul, surga itu gak akan dibuka kecuali nama kanjeng Nabi dahulu yang disebut. Kita gak akan masuk surga kalau kita tidak beriman terhadap Rasulullah. Ya enggak? Tahu enggak? Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, beliau itu dalam sehari bertaubat sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat yang berbeda 100 kali. Bayangin kanjeng Nabi taubatnya sehari itu 100 kali. Seorang Nabi, seorang Rasul, manusia paling dekat dengan Allah, minta dikit langsung jebret doanya di bumi. Syafaat di akhirat nanti itu lewat beliau salawatu rabbi wasalamu. Itu saja gak kepedean, masih sempat sehari bertaubat 70 kali, 100 kali. Sekarang kita Nabi bukan, Rasul bukan, sholat sering ditinggalkan,
amalan-amalan begini dan begitu, sok-sokan gak mau taubat. Makanya taubat itu bukan satu kali, taubat itu setiap hari dan sering. Dalam keadaan meninggalkan sholat, taubat. Dalam keadaan mabuk, taubat. Dalam keadaan dugem, taubat. Dalam keadaan berzina, taubat. Dalam keadaan buka aurat, taubat. Dalam semua keadaan taubat. Dan taubatnya itu ke siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang mau menerima jenengan di saat yang lain tidak mau menerima. Kadang Allah menguji hambanya dengan sosok yang dia cintai, untuk menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat pulang. Kadang Allah menguji kita dengan diuji kesetiaan orang-orang yang di sekitar kita, untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat pulang itu ada. Kadang menguji kita dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gak harus dengan pasangan, kadang-kadang dengan kawan, kadang-kadang dengan orang tua, kadang-kadang dengan anak, untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang pantas kita tinggali sebagai rumah. Ujian dan cobaan tidak melulu bermakna azab. Ada yang menganggap setiap ujian yang datang itu berarti Allah mengazab saya. Tidak. Kadang-kadang ujian datang untuk menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang tersisa. Karena apa? Karena Allah itu maha pencemburu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Allah itu cemburu ketika kita lebih banyak bergantung kepada selain Allah daripada Allah. Ketika kita mengandalkan selain Allah daripada Allah. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahmatullah ta'ala alaih berkata, Man 'allaqa qalbahu bighairillah 'udziba bihi. Bisa. Nah, baik. Imam Ibnul Qayyim rahmatullah ta'ala alaih itu berkata, Man 'allaqa qalbahu bighairillah 'udziba bihi. Ini bisa buat status ini. Barang siapa, mau diulang? Ntar dulu. Sudah? Gimana biar keren? Gini ya. Imam Ibnul Qayyim berkata, Man 'allaqa qalbahu bighairillah 'udziba bihi. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada orang tuanya, dia akan disiksa dengan orang tuanya. Barang siapa menggantungkan hatinya kepada pasangan, dia akan disiksa dengan pasangannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada putra atau putrinya, maka dia akan disiksa dengan putra atau putrinya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada pekerjaannya, kepada fisiknya, kepada tubuhnya, kepada kemampuan yang dimiliki, maka dia akan disiksa dengannya. Disiksa dengan apa? Kalau kamu terlalu sayang sama orang tua, sampai di level kamu sudah tidak lagi menengok Allah yang menghidupkan kedua orang tua, kalau orang tua pergi, sakitnya gimana? Disitulah rasa sakitnya. Kalau mengandalkan pasangan, kalau pasangannya nyebelin, gimana? Kalau sama anak, anaknya pergi, meninggalkan jenengan semua, gimana? Mengandalkan fisik, taunya fisik makin melemah. Maka benarlah perkataannya, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Sedangkan kalau kita menggantungkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, Allah lah satu-satunya yang tersisa. Allah lah satu-satunya yang mau menerima kita apa adanya. Bahkan dalam keadaan kita telah mengkhianati Allah sepenuhnya. Selama kita mau kembali, kita telah mengkhianati Allah dengan kemaksiatan, mengkhianati Allah dengan kesyirikan bahkan, wal'iyadzubillah. Dengan satu syarat, kita mau kembali pulang, kita mau bertaubat, kita mau beristighfar, kita mau untuk kembali menengok Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mau menerima kita. Barakallahu fikum. Sudah berapa menit? Saya sisa berapa menit?
Ini yang terakhir. Maka seseorang yang kembali kepada Allah, yang dekat dengan Allah, itu ada 3 momen. Ada 3 momen. Pertama, orang yang dari awal sudah dekat dengan Allah. Sebenarnya ada 4, tetapi ada beberapa yang gak perlu kita bahas. Yang dari awal lahir sampai meninggal itu dekat dengan Allah. Itu gak perlu kita bahas, oke? Yang dari awal sampai meninggal itu sudah dekat dengan Allah, gak perlu kita bahas. Itu model yang pertama. Model yang kedua, dia terlahir dalam keadaan banyak sekali dosanya, lingkungannya begitu buruk, atau mungkin berbagai macam hal, tetapi di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah. Maka sungguh dia telah beruntung. Jadi ngomongin taubat itu ada 3 macam manusia. Yang pertama gak perlu kita bahas yang tadi ya, sehingga tersisa 3 ya. Yang pertama, orang yang tumbuh dalam keadaan agama itu jauh dari dia. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Contohnya ada Allahu alaihi wasallam, ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan dipastikan masuk surga oleh lisan Rasulullah sendiri padahal gak pernah bersujud. Tapi bukan ini ada gak pernah bersujud, gak pernah sholat, bukan berarti meninggalkan sholat itu oke. Makanya dengerin dulu, oke? Ada satu sahabat, ini awalnya kafir, gak mau masuk Islam. Kenapa gak mau masuk Islam? Karena banyak hal, karena perkara-perkara duniawi, karena takut bangkrut. Sampai-sampai ikut memerangi Rasulullah di salah satu perang. Tiba-tiba menjelang perang Uhud, seingat kami, sahabat satu ini tiba-tiba masuk Islam. Tiba-tiba masuk Islam dan waktu sholat belum ditentukan, maksudnya belum berkumandang. Perang mau dimulai. Dimulai. Ya udah, sahabat satu tadi yang baru aja masuk Islam itu ikut berperang. Akhirnya ketepung, luka, meninggal dunia, syahid. Dan hal tersebut didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata, sesungguhnya dia berada di surga. Ini menunjukkan apa? Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya banyak di antara kita yang tumbuh mendewasa dalam keadaan melakukan amalan-amalan neraka, tetapi di akhir hayat malah melakukan amalan penduduk surga kemudian masuk surga. Itu modelan yang pertama. Dan saya rasa banyak di antara kita yang termasuk ke dalam modelan yang pertama. Kemudian modelan yang kedua, dari awal dia tumbuh sampai dia meninggal isinya sesat semua. Isinya sesat semua. Sesatnya bagaimana? Sesatnya orang-orang yang dia dari awal dia tumbuh, dia sudah tidak dengar atau tidak melekat kehidupannya dengan perkara-perkara agama, bahkan sampai mati pun begitu. Ini juga sebenarnya hakikatnya gak perlu kita bahas. Yang paling menyesakkan itu golongan yang ketiga. Siapa? Orang yang tumbuh di lingkungan agama, orang yang tumbuh di lingkungan religius, orang yang tumbuh di lingkungan yang dekat dengan Allah, kemudian di tengah perjalanannya dia berada di satu lingkungan karena faktor lingkungan, karena faktor ekonomi, karena faktor macam-macam, tiba-tiba dia meninggalkan Allah. Kemudian dia jauh dari Allah dan mati dalam keadaan jauh dari Allah. Maka sungguh dia jauh lebih rugi daripada golongan kedua tadi. Kenapa? Ibarat ya, ada 2 anak, ada 2 manusia. Yang satu buta dari lahir dan meninggal dalam keadaan buta. Sesak enggak? Sesak. Tapi yang satunya beda. Satunya ini masih sempat ngelihat. Di usia 20 tahun Allah butakan. Lebih sesak yang mana? Lebih sesak yang kedua, karena dia sudah tahu rasanya melihat itu bagaimana. Dia sudah tahu rasanya ngelihat itu indah. Oh, ternyata jalanan-jalanan Hong Kong begitu indah. Naik the peak indah. Naik ini indah. Tiba-tiba jadi buta. Maka buta setelah melihat lebih menyesakkan daripada buta sejak
lahir. Sama seperti orang yang tadi, kalau dari awal dia jauh dari Allah, kalau dari awal dia sudah dekat dengan Allah, kemudian karena faktor-faktor tertentu kemudian dia tiba-tiba jauh dari Allah, maka dia tidak akan bisa menikmati kemaksiatan. Iya, teman-teman, senikmat-nikmatnya jenengan semua menikmati kemaksiatan, kalau dulu pernah merasakan nikmatnya ibadah, itu nikmat maksiatnya gak akan pol. Iya tidak? Kalau kita pernah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya zikir, terus nyoba-nyoba ngelakuin kemaksiatan, maksiat yang kita lakukan itu gak enak. Beda sama orang yang dari awal emang hidup di lingkungan maksiat. Rasa bersalah, maksudnya dugem nih, gitu. Itu di dalam hati kayak, ya aku udah jauh gitu. Ngenikmatin dugem, sambil lalu hatinya kayak ada rasa bersalah, gelisah. Tapi nikmat sholatnya pun hilang. Kebayang nggak betapa tersiksanya dia? Nikmat ibadahnya hilang, nikmat maksiatnya hilang. Dua nikmat hilang semua. Maka sekarang pertanyaannya akan kembali saya berikan. Kapan mau kembali? Kapan mau pulang? Sekarang ya. Sekarang adalah waktunya pulang. Urusan nanti keluar dari sana balik ke mode normal lagi terserah nanti. Yang penting selalu hadirkan di dalam hati untuk apa? Untuk mau bertobat. Setiap ini jenengan ya. Ini yang saya harapkan, pesan dari seorang adik-adik ini sebagai penutup, pesan dari adik ini adalah setiap kali melakukan satu dosa selalu iringi dengan satu taubat. Itu. Setiap kali melakukan satu dosa iringi dengan satu taubat. Iringi dengan istighfar. Dalam keadaan a'udzubillah, mungkin saya dengar jenengan ada yang sampai sebiasa itu makan makanan haram ya? Ada saya dengar katanya sampai udah makan itu udah biasa. Nah, ada. Di sini bilang ada, di sana bilang gak ada. Bukan jenengan, ada. Saya gak bilang jenengan. Setiap kali makan itu dengan sengaja, setelah makan langsung istighfar sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya, setiap kali mungkin minum, taruh minumannya, istighfar sama Allah. Setiap minum lagi katanya. Yang penting setiap kali, atau mungkin buka hijab, buka seret, itu sambil lalu kalau perlu, karena dalam momen buka hijab itu kan dosanya terus menerus ya. Itu berarti istighfarnya harus terus menerus itu. Jadi buka hijab, tangan pegang zikir. Saya gak bilang buka hijab itu boleh, tetapi setidaknya ada gitu loh pembanding dosa yang telah dilakukan. Sambil lalu, jadi banyak-banyakin istighfar. Sambil lalu meninggalkan semua selalu iringi dengan taubat. Siapa tahu Allah mencatat jenengan sekalian sebagai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini sebagai ayat penutup juga, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Dan di sana ada hamba-hamba Allah ya yang mengakui dosanya. Kerjaannya apa? Senantiasa mencampur amalan-amalan baik dengan amalan-amalan yang buruk. Maksudnya bukan mencampur yang hak dan batil, beda ya. Maksudnya adalah kadang-kadang dosa, ya kadang-kadang pahala. STMJ, sholat terus masih jalan. Ini disebut di dalam Al-Quran. Orang-orang yang begini, asallahu ayyatuba alaihim. Siapa tahu ya, moga-moga Allah akan mengampuni dosa mereka. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya, jangan insecure dengan dosa sehingga malu untuk mengangkat kedua tangan. Jangan merasa diri kita kecil karena dosa yang selama ini dilakukan. Selalu berhusnudzan kepada Allah. Allah pasti mengerti posisi jenengan-jenengan sekalian. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirain ini pembawa acaranya. Hadirin, Masya Allah, Tabarakallah, Allah beri taufik kita tadi baru saja menyimak apapun hikmah-hikmah yang sangat indah. Intinya adalah
Kalaulah kita banyak kekeliruan, kita kembali ke Allah. Mau masuk surga semuanya? Kalau berangkatnya hari ini siap? Kan mau masuk surga semuanya, mau? Tapi kalau matinya hari ini siap? Sangunya, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini silau, tapi bukan karena lighting dari handphone, silau karena wajah teduh ahli surga semuanya. Sahalallahu umurakum. Setelah ini kita diskusi, kita mau ngobrol lebih lama. Siapa yang berkenan untuk bertanya atau diskusi, waktu dan tempat disilahkan. Ini ada mikrofonnya, boleh dihantar langsung ke to the point pertanyaannya.